Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah hampir 1 bulan berlalu, aparat keamanan dan intelijen kita, khususnya intelijen cyber, ternyata belum berhasil mengungkap siapa sesungguhnya hacker Bjorka, apalagi menangkapnya. Yang terjadi polisi malah salah tangkap, namun ini tampaknya malu atau tidak mau mengakuinya. Tadinya orang berharap bahwa polisi itu betul-betul berhasil menangkap Bjorka. Kan sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD sudah gembar-gembor. Pemerintah itu sudah punya data spesifik siapa itu Bjorka dan tinggal menangkapnya. Kita terus menyelidiki, gambaran pelaku sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Tetapi belum bisa diumumkan gambaran siapa dan di mana sudah punya alat untuk melacak itu semua. Itu kata Mahfud MD dalam konferensi pers itu pembentukan Satgas Perlindungan Data pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 14 September 2022. Mahfud MD meminta publik untuk tenang dan meyakinkan bahwa data yang diretas oleh Bjorka itu bukanlah data penting, bukan rahasia negara. Publik atau masyarakat harus tenang. Sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor, itu kata Mahfud MD. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin sebagian orang atau publik itu sempat menaruh harapan dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD. Ini kan berkaca dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat oleh geng Irjen Pol Verdi Sambo ya. Waktu itu kan berbagai bocoran dari Pak Mahfud MD itu terbukti akurat. Nah, orang juga menduga-duga, wah sekali ini kalau Pak Mahfud yang menyampaikan ini pasti akurat ini soal Bjorka itu. Dan benar saja, karena tidak lama kemudian, itu pada hari yang sama itu ternyata polisi cyber itu sudah bergerak ke Jawa Timur dan seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Muhammad Agung Hidayatullah itu ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap di Madiun dan pada keesokan harinya itu Kamis tanggal 15 September Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo secara implisit membenarkan penangkapan seorang pemuda yang diduga Bjorka. Untuk yang di Madiun itu sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Semua tim masih bekerja, semuanya tim sus itu kata Irjen Pol Dedy di Mabes Polri hari Kamis tanggal 15 September 2022. Dedy mengatakan terkait penangkapan di Madiun saat ini tim khusus masih melakukan pendalaman terhadap orang tersebut sehingga masih belum bisa dipastikan apakah orang yang diamankan itu adalah Bjorka atau bukan. Dia mengatakan pria yang ditangkap itu masih berstatus saksi. Belum disimpulkan dia itu Bjorka seperti itu karena masih didalami tim sus. Saya tidak berkompeten untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja. Itu kata Irjen Pol Dedy Prasetyo. Tak lama setelah menangkap Muhammad Agung Hidayatullah, itu polisi memeriksanya di Polsek setempat dan kemudian memboyongnya ke Jakarta untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Benarkah Muhammad Agung Hidayatullah ini Bjorka? Dari penjelasan keluarga ini publik kemudian meragukan dan menduga dan bahkan yang aku yakin bahwa polisi sekarang ini polisi salah tangkap ya. Muhammad Agung ini adalah seorang pemuda, dia lulusan sekolah menengah saja yakni Madrasah Aliyah Negeri dan kemudian dia bekerja sebagai penjual es. Ya, dia tidak memiliki laptop dan di rumahnya juga tidak ada saluran internet tapi memang Agung itu memiliki HP tapi HP-nya itu merek Xiaomi yang katanya juga dibeli dengan cara mencicil. Sebagai pedagang es gajinya katanya sebulan cuma sekitar 700.000. Jadi profilnya sangat jauh dengan gambaran atau citra seorang Bjorka yang well connected kemudian dan well educated. Ini kan kalau kita amati, Bjorka selalu menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi dengan komunitasnya maupun followernya. Dia juga sangat well informed karena dia memahami berbagai peristiwa politik di tanah air ini mulai dari seputar peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pembunuhan aktivis HAM Munir, dan berbagai isu-isu aktual di pemerintahan termasuk tentu saja soal kenaikan harga BBM. Harusnya dengan gambaran semacam itu, polisi sudah bisa dong menduga mereka itu salah informasi
dan tidak perlu sampai harus membawa Muhammad Agung Hidayatullah itu sampai ke Jakarta untuk pendalaman. Dan dengan begitu akhirnya kan ya berujung pada salah tangkap. Nah, benar saja kan, penangkapan Muhammad Agung itu langsung direspon oleh Bjorka. Dia menertawakan polisi dan menyalahkan Dark Tracer ini yang telah memberi informasi salah. Melalui akun TikTok Bjorkanism itu dia menyatakan begini dalam bahasa Inggris ya, saya terjemahkan ini. Hey, ini update terkini dari aku. Pemerintah bilang mereka sudah menemukan aku. Dia tertawa. Pemerintah merasa aku sudah ditemukan berdasarkan data dari Dark Tracer. Dia kemudian mengunggah emoticon LOL ini ya. Pemerintah Indonesia itu merasa telah berhasil mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari pelacak gelap. Dia mencantumkan twitter.com Dark Tracer _international yang memberikan layanan palsu untuk pemerintah Indonesia. Mungkin anak ini sekarang sudah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer ini adalah dosamu, memberikan informasi salah kepada sekelompok idiot. Itu tulis Bjorka di Bridge Forum ya. Siapa Dark Tracer ini? Dark Tracer ini adalah sebuah platform yang memantau insiden pelanggaran informasi rahasia, insiden pelanggaran dari dark web, dan juga membantu pengguna menemukan bukti signifikan dari aktivitas jahat yang dan melacak penjahat di media sosial. Ini iklannya begitu ya. Platform ini kan ini sebuah platform ya, ada yang gratis namun ada juga yang berbayar. Nah, pada tanggal 8 September atau 6 hari sebelum penangkapan Muhammad Agung Hidayatullah, Dark Tracer itu membuat sebuah paparan yang mengklaim bahwa mereka sudah mengetahui siapa sebenarnya Bjorka ini. Dalam paparannya yang menggunakan bahasa Inggris itu judulnya begini, kalau saya terjemahkan kira-kira dia membuat judul gini, siapa yang berada di belakang pelanggaran data di Indonesia. Profil dari Bjorka yang melanggar data pemerintah Indonesia ini ditulis pada tanggal 8 September. Dalam paparannya, Dark Tracer menunjukkan bukti-bukti, ada nama, alamat, SNS information, dan lokasi dari tersangka. Dark Tracer juga menunjukkan semacam chat atau bagan gitu komunikasi dan proses kebocoran itu dan berpangkal pada Bjorka. Nah, nama dan foto Muhammad Agung itu juga muncul dalam slide paparan Dark Tracer pada sosok aktor atau Aka Bjorka ya, atau Aka Bjorka. Di situ ada fotonya dan disebutkan usianya itu 23 tahun. Agung ini disebut sebagai tersangka utama, yaitu prime suspect, dia menyebutnya gitu, di antara 14 tersangka pelaku lainnya. Dark Tracer juga secara spesifik menunjukkan lokasi dari tempat tinggal Muhammad Agung atau Aka Bjorka ini. Dan di situ kita lihat bahwa ini memang yang ditunjuk adalah wilayah di Madiun di Jawa Timur ini kalau kita lihat paparannya ya. Nah, di akhir paparannya Dark Tracer mempersilahkan untuk menghubunginya bila membutuhkan informasi lebih lanjut. Dari tanggal informasi yang disebar Dark Tracer itu tanggal 8 September dan penangkapannya pada tanggal 14 September, tidak terlalu salah bila Bjorka menyebut Dark Tracer yang jadi biang keladi salah tangkap terhadap Muhammad Agung ini. Namun sampai sekarang polisi tidak mengakui adanya salah tangkap. Agung seperti disebut polisi setidaknya membantu Bjorka membuat channel Telegram yang digunakan oleh Bjorka untuk berkomunikasi dengan para followernya. Dalam pengakuan kepada polisi, seperti dikutip polisi, Agung mengatakan dia menjual channel tersebut kepada Bjorka seharga $100 dan dibayar dengan Bitcoin. Jadi menurut dia, karena dia kagum dengan Bjorka ini, terus kemudian dia membuat channel Telegram dan rupanya kemudian ini terpantau oleh Bjorka dan Bjorka kemudian mengontaknya dan membelinya seharga $100 tadi. Kepada media, tidak lama setelah dia dilepas dan dikembalikan kepada keluarganya, Muhammad Agung juga mengakui hal itu. Dia mengagumi Bjorka dan motifnya ingin terkenal dan kaya, itu kata dia. Memang dia mengakui 3 kali mengunggah postingan dari Bjorka. Itu yang dianggung, kalau tidak salah, Stop Being Idiot, kemudian soal rencana Bjorka mau membocorkan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan BIN, dan juga yang terakhir itu ancamannya dia akan membocorkan data My Pertamina. Dari pengakuan Agung dan masih aktifnya Bjorka selama Agung ditangkap, ini kan sangat jelas polisi salah tangkap. Hanya saja yang disayangkan oleh LBH Surabaya yang mendampingi Muhammad Agung, polisi tampaknya tidak segera mengakui bahwa mereka salah tangkap. Walau Agung sudah dilepas, tapi Agung itu masih tetap dikenakan wajib lapor. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ini?
Polisi dan aparat intelijen masih sampai sekarang ini belum bisa mengungkap apalagi menangkap Bjorka. Yang berhasil mereka tangkap ini adalah Bjorka KW dari Medium. Sementara Bjorka asli itu masih terus bergentayangan, meledek dan mengejek pemerintah dan aparat keamanan Indonesia. Walaupun pemerintah mengklaim ya data yang diretas oleh Bjorka itu bukanlah data penting, tidak ada rahasia negara yang dibobol, namun publik bahkan pengamat itu menyimpulkan sebaliknya. Sebab selain terkesan main-main dengan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat Indonesia yang memaksa Menteri Menkominfo Johnny G. Plate misalnya eh, meninggalkan nomor Indonesia dan pindah menggunakan nomor SIM card dari Amerika, dan juga sejumlah pejabat seperti Muhaimin Iskandar yang sudah tidak lagi menggunakan WhatsApp, ini kan dia ini juga membobolkan jutaan data pelanggan dari IndiHome, data 1,3 miliar registrasi SIM card, 150 juta data KPU, dan data komunikasi surat menyurat antara BIN dengan Presiden RI. Bjorka juga mengancam akan membocorkan data pelanggan My Pertamina. Jadi pernyataan para pejabat termasuk Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tidak ada data yang penting, tetap saja itu tidak bisa membuat sebagian kita ya, saya kira sebagian kita tenang gitu ya. Saya nggak berani mengklaim apakah membuat publik tenang atau tidak, karena faktanya memang ada kebocoran. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu, ini kan kita belum bisa menangkap atau minimal mengungkap deh siapa Bjorka ini sesungguhnya. Nah, kalau ngomong soal khawatir atau tidak khawatir, seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD atau sebenarnya sebelumnya juga disampaikan oleh Johnny G. Plate Menkominfo, nggak ada data-data yang cukup serius dibocorkan, itu sebenarnya siapa ya yang lebih khawatir? Kalau kita lihat kan ini lebih pada para pejabat yang tidak tenang kan. Kalau mereka tenang pasti mereka tidak susah payah untuk membuat satgas khusus gitu kan. Karena ya kalau saya amati ini justru yang saya lihat publik atau setidaknya netizen itu malah banyak yang bersenang-senang dengan kasus pembocoran ini ya. Mereka menantang Bjorka untuk membocorkan subjek atau individu tertentu. Di antaranya kan yang pernah ditantang itu adalah para buzzer seperti Denny Siregar dan Abu Janda, dan yang begini-begini ternyata juga dilayani oleh Bjorka. Nah, di luar kasus bahwa menangkap Bjorka, tapi sesungguhnya peristiwa yang terjadi saat ini, pembocoran yang dilakukan oleh Bjorka ini kan menunjukkan kepada kita betapa data-data pribadi kita yang disimpan oleh pemerintah itu baik misalnya melalui peduli lindungi, dan kemudian sekarang ada wacananya NIK atau nomor induk kependudukan itu akan menjadi pengganti nomor wajib pajak, itu kan sangat rawan karena pemerintah memang tidak bisa melindungi data-data itu. Jadi keamanannya tidak terjamin. Jadi kalau sudah begitu, ini kan jangan apa yang terjadi pada Bjorka tidak boleh dianggap main-main, dan alih-alih hanya sibuk mengejar Bjorka, harusnya itu pemerintah lebih fokus bagaimana membuat sistem yang jauh lebih aman sehingga para hacker semacam Bjorka ini tidak bisa membobolnya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.